Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini masih diberikan taufiknya kepada kita semua, dan berkat taufik dari Allah Subhanahu wa taala malam hari ini kita bisa bermajlis melanjutkan kajian kita yang insyaallah pada malam hari ini kita memulai kitab yang baru atau pembahasan yang baru setelah dengan seizin Allah dan dengan taufik dari Allah kita menyelesaikan pembahasan tentang jenazah atau fikih penyelenggaraan jenazah, dan semoga yang sudah kita pelajari kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan dalam mengamalkan, dan semoga dimudahkan juga di dalam mengajarkan kepada yang lain, karena fikih penyelenggaraan jenazah ini sangat-sangat dibutuhkan orang yang bisa mengurus jenazah sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ritual-ritual yang diadakan pasca kematian, setelah kematian juga membutuhkan tentunya orang-orang yang berilmu, sabar, dan punya keterampilan di dalam mengajarkan kepada masyarakat seperti apa amalan Rasul alaihi wasallam dan para sahabat ketika menghadapi kematian yang wafatnya seseorang, khususnya seorang muslim, sehingga amalan yang dikerjakan itu betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan amalan yang sia-sia, yang sudah keluar tenaga, keluar biaya, pikiran, tapi nantinya dikhawatirkan justru semua pengorbanan yang sudah dikerjakan malah tidak mendapatkan hasil pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mengingatkan bahwa permasalahan yang mungkin terjadi perselisihan, kita harus punya sikap yang bijak supaya tidak terjadi permusuhan, karena yang namanya ukhuwah atau persaudaraan sesama muslim itu adalah termasuk pokok ajaran di dalam Islam. Ukhuwah itu termasuk pokok di dalam Islam. Jadi jangan sampai ukhuwah itu juga rusak karena perselisihan yang ada. Jadi bagaimana caranya
menyikapi dengan cara yang terbaik, menyampaikan dengan cara yang terbaik tanpa harus merusak ukhuwah, persaudaraan, ikatan keluarga, silaturahmi. Kalau ternyata dari ilmu yang kita dapatkan, ilmu yang kita amalkan, ada yang mungkin tidak menyukai, ada yang tidak senang, bahkan seumpama paling pahit sampai diputus tali silaturahminya, itu adalah kesempatan. Itu adalah kesempatan untuk kita untuk bersilaturahmi secara hakiki. Kenapa? Karena hakikat silaturahmi yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, laisa al-wasilu bil mukafir, innamal wasilu man idza quti'at rahimuhu wa shalah. Orang yang menyambung silaturahmi itu bukan orang yang balas budi, bukan sekedar orang yang balas budi, tapi silaturahmi yang sejati itu adalah orang yang menyambung jalinan rahim ketika keluarganya itu memutusnya. Jadi ini pesan-pesan saja sebagai tambahan dari masalah fikih jenazah. Dan insyaallah malam hari ini kita akan bahas insyaallah kitab yang baru yang berjudul Kitab Al-Kabair. Kitab Al-Kabair, yang artinya kabair itu adalah dosa-dosa besar, dosa-dosa besar. Dan saya sampaikan dulu, barangkali yang para jemaah ada yang sudah punya wawasan, para hadir ada yang punya wawasan tentang hukum atau kitab masalah dosa-dosa besar. Jadi kitab Al-Kabair ini ada beberapa penulis, mungkin sebetulnya lebih terkenal, yang lebih masyhur kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala. Itu lebih masyhur memang. Kitab Al-Kabair milik Imam Az-Zahabi rahimahullah. Tapi yang akan kita bahas adalah kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Dan insyaallah isinya hanya ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan asar riwayat-riwayat dari para sahabat saja. Itu menjadi ciri khas buku yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, sama persis dengan yang dibahas oleh Al-Ustaz Jabalul Rahmat yaitu pembahasan kitab Tauhid. Sama isinya begitu, ayat, hadis, ada mencantumkan perkataan sahabat atau mungkin tabi'in, sudah begitu. Tentu harapannya kita belajar kitab Al-Kabair ini karena ini berisi dosa-dosa besar. Tentunya harapannya satu, dan kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu
dihindarkan dari dosa-dosa yang nanti akan kita bahas. Karena kita tidak mungkin bisa menghindari dosa kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu kecuali juga dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan para nabi saja, para nabi itu berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosa-dosa yang sangat besar. Seperti contoh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam yang disebut sebagai bapaknya para nabi, keluarga ahli tauhid. Beliau seorang nabi, dua anaknya juga nabi. Dan beliau berdoa alaihissalam, sebagaimana disebutkan dalam surah Ibrahim ayat yang ke-35, wa hubni wa baniya an na'budal asnam. Tolong jauhkan aku dan anak-anak keturunan dari penyembahan berhala. Padahal dipikir apa mungkin seorang nabi itu bakal menyembah berhala? Rasanya tidak mungkin. Dosa yang paling gede ketonnya, ya, itu ibarat yang seru. Dengan lagi jalan, ya, lagi jalan, di situ ada lubang yang besar sekali, ya, lubang besar sekali. Entah jalan lagi naik motor, naik sepeda, atau jalan kaki, ada lubang besar sekali. Apa ya, ada orang yang sudah melihat kalau di sana ada lubang besar sekali. Seumpama kejebluan itu ya resikonya jatuh. Seumpama kok sengaja jeblok barang atau apa? Menurut saya itu kan kurang mikir. Rasanya tidak mungkin kalau ada dosa besar kelihatan jelas menyembah berhala, kok ada nabi sengaja melakukan dosa besar. Tidak mungkin. Itu pun beliau masih doa, ya Allah, jauhkan, hindarkan saya dan keturunan saya dari penyembahan berhala. Karena mengerti, ya, bahwa dosa itu besar. Banyak orang itu meremehkan dosa-dosa, ya, karena menurutnya dosa itu kecil, padahal dosa itu besar. Seperti yang Allah ceritakan dalam surat An-Nur, ya, tentang Aisyah radhiyallahu anha yang dituduh zina, selingkuh, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala peringatkan, tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Kalian pikir nuduh begitu enteng, ya. Dipikir nuduh zina itu ringan, enggak. Wa huwa 'indallahi 'azim, itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala besar, ya. Besar sekali. Maka sulit orang menuduh zina, tidak bisa. Dan kedua juga kepada sesama muslim, itu dosa yang sangat besar di sisi Allah, tapi dilakukan oleh banyak manusia. Jadi pertama, kita supaya berlindung kepada Allah dari dosa-dosa besar. Kita nanti termasuk dosa kecil. Tujuan yang kedua, supaya kita itu semangat untuk taubat, semangat untuk taubat.
Karena kalau sudah ngerti betapa besarnya dosa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti apa hukumannya, ya, pasti kepengen dosa itu hilang, dosa itu dihapus. Dan ada orang ngomong Ismail kedokteran itu apa? Itu orang yang sudah sampai mengatakan saya masuk neraka nggak apa-apa. Itu artinya tertutup, ya, karuan. Kotorannya sudah tebal sekali. Jadi semoga dua tujuan tadi saya dan jemaah semuanya bisa tercapai. Ya. Pertama, kita minta kepada Allah dilindungi dari dosa-dosa besar. Dan yang kedua, kita diberi kesemangatan untuk bertobat atas dosa-dosa yang sudah lalu, ya, tidak dibiarkan begitu saja. Baik, saya akan mulai baca, ya, dari bagian buka kitab, ya. Qala rahimahullah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Kita berkabar yang menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Minta Allah kepada Allah kita menulis kita mengkabarir dosa-dosa besar. Wa qawlillahi ta'ala in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Pertama disebutkan surat An-Nisa ayat yang ke-31. Allah berfirman, jika kalian meninggalkan dosa-dosa besar yang kalian dilarang dahulunya, maka kami hapuskan, kami gugurkan dari kalian dosa-dosa yang kecil. Ayat ini surat An-Nisa ayat yang ke-31. Ini pertama, faedahnya pertama, ini dalil bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membagi dosa itu ada yang besar, ada yang kecil. Jadi kalau ada yang mengatakan siapa yang membagi dosa itu dari besar dan kecil, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam ayat ini disebutkan intajtanibul kaba'ir, jika kalian menjauhi dosa-dosa besar, ma tunhauna anhu, yang kalian dilarang untuk melakukannya, nukaffir ankum sayyi'atikum, maka kami hapuskan, kami ampuni dosa-dosa kecil kalian. Jadi pertama ayat ini untuk menunjukkan bahwa Allah membagi memang ada dosa kecil dan dosa besar. Ini bukan karangan para ulama, ini langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, faedah kedua dari ayat ini, faedah yang kedua, ada fadilah, keutamaan bagi orang yang menjauhi dosa besar. Keutamaan bagi orang yang menjauhi dosa besar, maka diampuni dosa-dosa yang kecil. Ya. Hanya dengan menjauhi dosa besar, maka dosa yang kecil diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dosa kecil itu bisa diampuni oleh Allah tanpa korban. Tapi bagi yang Allah kehendaki, ya, kita berharap, tapi tidak bisa memastikan kalau kita pasti diampuni oleh Allah. Tapi kita berharap. Caranya kita menjauhi dosa-dosa besar, menjauhi dosa-dosa besar. Ini dua faedah dari surat An-Nisa ayat yang ke-31. Pertama, petunjuk bahwa Allah membagi dosa yang besar dan kecil. Yang kedua, keutamaan bagi orang yang
firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Najm ayat yang ke-32. Surat An-Najm ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yajtanibuna kaba'ira itsmi wal fawahisha illa lamam." Orang-orang, maksudnya di sini orang yang muhsin, orang yang baik, ya, yang sampai kepada derajat ihsan adalah orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar, ya, dan perbuatan-perbuatan keji, illal lamam, kecuali dosa-dosa yang kecil. Selain dosa-dosa yang kecil, ada apa-apa di sini? Ya, di sini surat An-Najm ayat 32. Allah menyebutkan salah satu sifatnya orang yang muhsin. Muhsin itu derajat di atas iman. Ada Islam, ada iman, ada yang terakhir ihsan. Ini yang paling tinggi. Paling tinggi ya, ihsan yang paling tinggi. Salah satu sifat orang yang ihsan itu orang yang menjauhi dosa-dosa besar, perbuatan kecil, selain dosa kecil. Ya, selain dosa kecil. Ayat yang pertama dari ayat ini surat An-Najm ayat yang 32. Ini juga menunjukkan yang pertama tentunya menunjukkan bahwa Allah membagi dosa itu ada yang besar dan ada yang kecil. Jelas. Jadi dua ayat dalam Al-Quran tadi surat An-Nisa 31 dan An-Najm 32 ini sama-sama menunjukkan bahwa Allah membagi dosa ada yang besar ada yang kecil. Nah, faedah yang kedua dari surat An-Najm ayat 32 ini menunjukkan bahwa sebaik apapun orang selain Nabi, ya, dia tidak bisa menghindari dosa kecil. Ya, sebaik apapun orang tidak bisa menghindari dosa kecil, pasti punya dosa. Senajan kecil, ya meskipun betul kecil banget, tapi pasti punya dosa. Orang yang sampai derajat ihsan tadi yang sudah paling tinggi itu bukan artinya orang itu sudah menjadi orang yang maksum, bebas dari dosanya. Tetap punya dosa, tetap punya dosa. Tapi mereka menjauhi dosa-dosa besar. Makanya dengan menjauhi dosa besar, dosa-dosa itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada orang merasa bersih dari dosa. Tidak ada orang merasa bersih dari dosa. Bahkan setelah Imam Ahmad, setelah Imam Ahmad bin Hanbal, rahimahullah taala, beliau sampai mengatakan, "Lau kana dzatu lahu ra'ihatun ma jalasa lijahil ahad." Seandainya dosa itu ada baunya, seandainya dosa ada baunya, maka tidak akan ada orang mau duduk di samping saya. Seandainya dosa punya bau, tidak akan ada orang mau duduk di samping saya, karena saking baunya. Nah, sekarang orang yang punya dosa sama tidak punya dosa kan tidak kelihatan. Ya. Kalau kita melihat orang begitu jalan,
penampilannya nggak karu-karuan. Ini boleh jadi contoh. Apa warna? Ya. Untuk perempuan di jalan, make up membuka aurat. Perbuatannya itu perbuatan dosa, betul. Ya. Perbuatan itu perbuatan dosa. Tapi apakah kita bisa memastikan orang itu pasti berdosa? Itu dosa. Jadi, ya, tidak bisa. Mungkin saja kalau tidak tahu kalau orang itu haram, ya. Mungkin yang berdandan pakai make up juga belum tahu kalau ternyata dandan itu haram. Jadi tidak bisa kita nilai orang ini pasti berdosa terus ujar-ujarnya menggalang menganggap di toko kesian, ya. Orang jumpongan seumpama pasti tidak berdosa. Kan belum tentu, ya, belum tentu. Imam Ahmad yang sudah mendapat gelar Imam Ahli Sunnah saja, ya, itu masih ibaratnya menilai saya ini banyak dosa. Seumpama ada baunya sudah ada yang mau di samping saya. Apalagi dengan kita, ya, itu Imam Ahmad. Yang sampai kita merasa dosanya kok sedikit dibanding misalnya dibanding yang di jalan yang masih berpenampilan tidak karuan, kita merasa dosa kita lebih sedikit dari mereka. Bisa jadi perasaan kita itu justru menimbulkan dosa yang lebih besar. Kenapa? Karena kita sedang ujub, ya. Kita sedang merasa lebih baik dari orang lain. Dan ujub itu dosa besar. Ujub itu dosa besar. Merasa dosanya sedikit, merasa dosanya tipis-tipis saja, itu ujub. Dan justru ujub itu dosa besar. Itu yang sudah diwakili oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar, dan dihasankan oleh Imam Al-Bazzar rahimahullah, "Laulam tu'minu la khashitu 'alaikum ma huwa akbar min dzalik al-ujub." Seandainya kalian tidak pernah berbuat dosa, seandainya tidak pernah berbuat dosa, maka saya khawatir kalian kena dosa yang lebih besar. Apa itu? Ujub. Karena merasa tidak berdosa. Berarti merasa tidak berdosa adalah dosa besar. Merasa dosanya lebih sedikit dari orang lain itu juga termasuk perasaan ujub. Maka hati-hati. Yang namanya orang sesoleh apapun itu tidak bisa menghindari dosa, ya, tidak bisa menghindari dosa. Baik. Kemudian beliau sampaikan di sini ada kaidah. Ya. Rawa Ibnu Jarir an Ibnu Abbas qala al-kabairu kullu dhanbin qatamahu Allah binarin aw la'natin aw ghadabin aw 'adzab. Imam Ibnu Jarir itu Imam Al-Qadari, ya, Imam Ibnu Jarir Al-Qadari yang dikenal sebagai Imam Ahli Tafsir, dan tafsirnya itu bisa dibilang tafsir yang paling panjang dan paling kuat. Bapaknya, gurunya para ahli tafsir, Imam Ibnu Jarir Al-Qadari, guru besarnya para ahli tafsir. Kalau tafsir Ibnu Katsir,
tafsir Al-Qurtubi dan tafsir-tafsir yang lain itu semua peranakan dari tafsirnya Imam At-Tabari. Imam At-Tabari menjadi meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala al-kabair, dosa-dosa besar itu. Nah, ini ada pengertiannya. Apa kaidahnya dosa besar? Dosa-dosa besar itu kullu dzambin, setiap dosa Fatama Allah binar, yang Allah tutup, maksudnya Allah tutup itu Allah sebutkan di akhir ayat atau di akhir hadis, ya, binar dengan sebutan neraka, Allah atau dengan laknat, Allah atau kemarahan Allah, atau disebutkan siksanya. Nah, jadi dosa besar itu disebutkan oleh Ibnu Abbas, dosa yang disebutkan di dalam Al-Quran atau hadis itu ditambah dengan hukuman neraka atau laknat Allah, ya, atau kemarahan Allah, atau ada siksaan Allah. Jadi kalau ada dosa disebutkan dalam Al-Quran atau hadis Nabi SAW, kok di situ diancam dengan neraka, berarti itu dosa besar. Diancam dengan laknat, berarti dosa besar. Seperti misalkan dalam hadis tentang riba, ya, la'ana Rasulullah SAW akibat riba wa mungkilah berkati berdosa diri. Rasul melaknat orang yang makan riba, yang ngasih riba, yang menjadi penulisnya, dan yang dua orang yang menjadi saksinya. Jadi tidak ada yang berarti, ya, karena ada laknat di situ, dan makna arti dari laknat itu berarti adalah dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna dari makna, dijauhkan dari rahmat Allah. Atau disebutkan dia mendapat kemarahan Allah, sebagai dosa pembunuhan yang disebutkan dalam surat An-Nisa, ya, wa ghadiballahu 'alaihim, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala murka, marah kepada mereka. Disebutkan ada kemarahan. Bedanya marah sama laknat apa? Ada yang mendapatkan laknat Allah, ada yang mendapatkan kemarahan Allah. Bedanya laknat sama kemurkaan Allah. Mondok atau barangkali tahu apa bedanya laknat Allah dengan murka Allah? Jelas beda kalau sebutkan beda di sini. Ada laknat, ada mondok. Jadi laknat apa artinya? Dijauhkan dari rahmat Allah. Sekadar dijauhkan dari rahmat Allah. Kalau marah itu kira-kira lebih berat dari laknat atau lebih ringan dari laknat? Murka, marah itu lebih berat dari laknat atau lebih ringan dari laknat? Jadi lebih berat. Lebih berat. Sampai sini benar. Terus tahu dari mana kalau lebih berat? Apa bedanya murka dan laknat? Jadi kemurkaan Allah itu maknanya kalau kita dijauhkan dari rahmat Allah, ya, kalau murka Allah berarti berhak mendapatkan hukuman Allah. Laknat cuma dijauhkan dari rahmat Allah, ini pun sudah dosa besar. Ya. Kalau mendapatkan murka Allah berarti dia siap, ya, sudah ada ancaman untuk dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hukuman siksa yang pedih. Itu beda antara laknat dengan murka. Atau juga dosa besar itu yang disebutkan adanya sisa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu
pengertian dosa-dosa besar. Kemudian disebutkan walau anhu qala hiya ila sab'in mi'atin aqrabu minha ila sab'in. Juga Imam dari meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengatakan bahwa dosa-dosa besar itu jumlahnya lebih mendekati 700. Jumlahnya mendekati berapa? 700. Minha ila sab'in, daripada cuma sampai 7. Jadi bukan cuma 7, tapi bisa sampai 700 juta. Maksudnya dosa besar itu banyak gitu. Dosa itu banyak sekali. Karena bagaimana percabangannya, maka kita tidak bisa meremehkan. Tapi ya, di sini ada ungkapan yang bagus masuk dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Lanjutan dari yang ini, dan ini jadi kaidah. Wa annahu la kabirata ma'al istighfar wa la kabirata ma'al israr. Tapi kata Ibnu Abbas, Ibnu Abbas tadi mengatakan dosa besar itu sampai berapa? 700, mendekati 700. Tapi kata Ibnu Abbas, dosa itu tidak jadi besar ya, jika disertai istighfar. Ya, tidak ada dosa besar kalau disertai istighfar. Wala saghirata ma'al israr, dan tidak ada dosa kecil ya, kalau dilakukan terus-menerus. Ya. Tidak ada dosa besar kalau setelah itu disertakan dengan istighfar. Tapi dosa itu ya maksudnya nggak disebut kecil kalau ternyata dilakukannya terus menerus. Artinya dosa besar itu ya hilang kalau kemudian ditobati. Ya. Tapi dosa kecil kalau dilakukan terus menerus nggak kecil namanya. Jadi apa? Usaha. Dosa besar itu bisa hilang dengan taubat, tapi dosa kecil bisa jadi besar kalau dilakukan terus menerus. Dan memang dosa kecil itu bisa lebih berbahaya daripada dosa besar. Dosa besar itu orang sebetulnya sangat ingin taubat. Saya berprasangka baik dengan orang-orang yang melakukan dosa besar. Mereka yang mabuk, mereka yang masih judi, mereka yang masih makan riba, ya, dan yang lainnya lah. Saudara-saudara seperti itu, kalau mereka tahu itu dosa besar, itu mereka sebenarnya pengen tobat, kepengen nggak seperti itu, kepengen selesai, tapi hawa nafsunya masih menang. Tapi ini dosa kecil, ya, dosa kecil, karena rasa itu kecil. Ya, merasa itu jelek itu apa-apa. Ya, dosanya kecil, malah kadang-kadang masih mandi bagus, dosanya masih nanggung apa-apa. Ya kan? Ya. Nyuruh orang melakukan perbuatan dosa, ya, contoh memalsukan surat umrah, ya, miskin, dipalsukan. Nyuruh orang-orang dosanya masih nanggung. Jari-jari ngomong begitu itu enteng ya. Itu sudah meremehkan dosa makanya Nabi SAW menyebutkan dalam hadis atau diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Beliau SAW bersabda, masalul muhaqqarat itu dosa-dosa yang diremehkan itu itu seperti apa? Kamar tadi kau minna zawi batnawani, seperti ada sekelompok orang yang singgah di sebuah kota, ya. Kemudian apa? Baca ada di mudik, baca di mudik, masing-masing mengumpulkan
salah dosa kecil. Ada banyak orang rombongan misalkan 40 orang kan, terus itu masak, ya. Dan masing-masing kumpul kayu bakar, satu orang satu saja. Kan terkumpul berapa? 40 kayu bakar, ya. Saya bahkan jangan anda beli kerjamu. Sampai mereka bisa mengumpulkan kayu bakar yang bisa digunakan untuk masak atau mungkin bikin roti bakar. Ya. Ini bisa untuk bakar, masak. Itu bisa kecil dulu, nggak kerasa. Kumpul satu, ya. Dikumpulkan lupa di togari, ya. Lupa di togari karena masa kecil, ya. Akhirnya mati membawa banyak bahan bakar, ya. Membawa banyak bahan bakar yang nantinya nyala, ya. Jadi itu dosa-dosa kecil. Maka dosa kecil itu juga perlu diwaspadai. Kalau dosa besar, ya, orang hanya tinggal mengendalikan hawa nafsu. Untuk dosa kecil, ini berat, kadang-kadang tidak terasa. Qala wa al-Razak anhu wa ila sab'ina aqrab minha ila sab'in. Dan Imam Al-Razak As-Sanani meriwayatkan dari Ibnu Abbas juga mengatakan jumlahnya mendekati 70. Yang tadi mengatakan 700, ini mengatakan mendekati 70. Daripada cuma sekedar 7 saja. Ini bagian mukadimah pembukaan yang disampaikan oleh penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala. Dan di sini kesimpulannya bahwa satu, Allah Subhanahu wa taala membagi dosa itu kecil dan besar. Tapi Allah Subhanahu wa taala rahmatnya luas. Jadi mau kecil mau besar, ampunan Allah tetap berguna. Ya, tetap berguna. Bahkan untuk mengampuni dosa kecil cukup bagi seorang hamba menjadi dosa yang besar. Ya. Tapi jangan lupa juga untuk terus minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pelajaran kesimpulan pada malam hari ini. Kedua, seperti disebutkan tentang masalah kematian dosa besar, itu dosa yang disebutkan oleh Allah, hukumannya ada neraka, ada laknat, ya, ada marah Allah, dan ada siksaan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini kaidah yang disebutkan oleh Muhammad bahwa dosa besar itu akan terhapus dengan taubat, istighfar, namun dosa kecil akan jadi besar kalau dilakukan terus menerus. Ini sekiranya bisa kita bahas di kesempatan malam ini. InsyaAllah kita lanjutkan pada babak berikutnya untuk bahas dosa-dosa besar sesuai yang dicantumkan dalam kitab Al-Kabair ini bi'idhnillahi ta'ala. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamihi an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa